Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Pemuda adalah generasi harapan bangsa dan agama. Masa depan akan ditentukan oleh kesiapan pemuda hari ini. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Ummatuna Baina Qarnaini mengatakan bahwa di antara buah kebangkitan yang paling manis dan paling gemilang adalah kembalinya para pemuda kepada ajaran agama untuk memajukan umat pada saat sekarang ini. Bangsa Indonesia dikenal karena karakter rakyatnya yang berbudi pekerti, santun, dan beragama. Namun hadirin, menurut Badan Narkotika Nasional pada tahun 2021, prevalensi pengguna narkoba meningkat menjadi 3,66 juta jiwa. Sedangkan menurut Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercatat pada tahun 2021 kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mencapai 309 juta kasus. Ditambah lagi, menurut data statistik kriminalitas pada tahun 2021, tindak pidana mencapai 5.253 kasus per tahunnya. Lalu, siapakah yang harus bertanggung jawab atas rusaknya karakter anak bangsa kita? Saudaraku, menurut Mansur Muslim dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter, menjawab tantangan krisis moneter nasional, penerbit Bumi Aksara, Jakarta, halaman 43, menjelaskan bahwa karakter merupakan nilai-nilai karakter manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma agama, norma hukum, norma budaya, dan adat istiadat. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Islam dan pembentukan karakter anak bangsa, dengan merujuk firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi,
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi yang wafat pada tahun 1371 Hijriah, dalam tafsirnya Al-Marawi jilid 10 halaman 198 menjelaskan bahwa kalimat yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum nara bermakna bahwa buatlah sesuatu yang dapat menjadi penghalang datangnya siksaan api neraka dengan menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat, memperkokoh keimanan agar tidak larut dalam bujuk rayuan setan, dan senantiasa taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab yang lahir pada tahun 1363 Hijriah, dalam tafsirnya Al-Misbah volume 14 halaman 327 mengatakan bahwa dakwah dan pendidikan berawal dari rumah, walaupun secara redaksional tertuju kepada ayah, namun hadirin, hakikat dakwah dan pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua, dan orang tua berperan penting untuk
pembentukan karakter anak bangsa. Hadirin, betapa urgennya pembentukan karakter anak bangsa sehingga Ki Hajar Dewantara dengan julukan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang mengeksplorasi penerapan proses educative values yang mengacu kepada 3 pilar utama, yakni Cipta, rasa, dan karsa. bermakna bahwa pendidikan bukan hanya memberi pengetahuan saja, akan tetapi juga mengasah intelektualitas, spiritualitas, Dan moralitas. Majelis Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Lalu, bagaimanakah prinsip mendidik anak dengan baik dan benar? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita hayati firman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang kami banggakan, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang wafat pada tahun 1437 Hijriah dalam tafsirnya Al-Wasit jilid 3 halaman 102 menjelaskan bahwa pesan Luqmanul Hakim terhadap anaknya tersebut merupakan cerminan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam komponen keluarganya, dan orang tua harus menanamkan akidah untuk menyelamatkannya dari pernak-pernik kemusyrikan. Imam At-Tabari yang wafat pada tahun 310 Hijriah dalam tafsirnya At-Tabari halaman 91 mengatakan bahwa dari keluarga yang unggul akan lahir anak bangsa
majelis hakim yang bijaksana, hadirin yang kami banggakan. Akhirnya kami simpulkan syarahan ini bahwa Pertama, sebagai warga negara yang baik, orang tua berkewajiban pula memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan formal dan informal untuk mendapatkan karakter anak bangsa yang maju. kedua, Orang tua harus tetap mengawasi anaknya dari pengaruh negatif terhadap lingkungan agar terciptalah generasi yang baik dan terdidik. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia,